Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Azran rahimakumullah. Yuk kita ngaji tajwid lagi. Kita lanjut masih membahas mad far'i. Karena cabang dari mad far'i itu kan banyak banget ya, ada 13. Maka saya kali ini insyaallah akan membahas mad silah. Nah, mad apa itu mad? Udah tahu kan kalau mad itu secara bahasa artinya panjang. Kalau silah apa? Kalau silah ya bisa kita maknai dengan makna terhubung seperti itu. Dan mad silah itu terbagi dua. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Artinya qasirah itu adalah pendek, qasr. Artinya tawilah itu dari tawil, panjang. Nah, seperti itu ya. Nah, di mana sih kita bisa menemui ada mad silah? Kita bisa menemui mad silah jika di dalam Al-Qur'an kita menemui ada ha dhamir. Ya, ada ha domir. Nah, maka itu adalah salah satu tanda dari mad silah. Nah, tetapi ini mad silah bisa kita panjangkan dengan syarat. Jadi ada syaratnya. Bisa kita panjangkan, sekali lagi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah jika kita membacanya itu diwassalkan, diteruskan. Jadi kalau misalkan membacanya kita berhenti pas ada mad silahnya, pas ada hak domirnya berhenti di sana, maka membacanya tidak menjadi panjang, tetapi hak domirnya ya tentu harus kita sukunkan. Kemudian bisa lagi kita panjangkan itu mad silah jika sebelum hak domir kita menemui ada sukun. Nah, itu juga gak boleh kita panjangkan. Atau sesudah hak domir kita juga menemui ada sukun. Nah, sama itu juga tidak boleh kita panjangkan. Contoh biar paham baik contohnya ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi sekali lagi mana sih hak domir? Coba diperhatikan mana hak domir. Ini ya. Nah, ini hak domir. Kemudian ini hak domir, ini juga hak domir. Ya, barusan kan dikatakan tidak boleh kalau kita menemukan hak domir jika sebelum hak domir itu ada sukun ataupun sesudahnya ada sukun. Contoh, yu'tihi man yasha'. Coba, ini kan menjadi contohnya hak domir. Ini coba kita perhatikan. Sebelum hak domir, ini ada sukun tidak? Ada. Mana ini? Ya kan? Sehingga ini hak domirnya kita bacanya panjangkan apa pendekkan? Maka bacanya ya dipendekkan. Kenapa? Karena sebelumnya ada sukun. Kan tadi dikatakan gak boleh sebelumnya ada sukun. Ya, anhu ada hak domir ini juga sama nunnya. Sebelumnya ada sukun sehingga anhu membacanya pendek, nggak boleh dipanjangkan. Atau sukun sesudahnya lahul mulku, ini hak sebelumnya berharokat, tetapi sayangnya sesudah ini hak domir ada apa? Ada sukun. Nah, berarti sama, ini juga gak boleh kita panjangkan gitu ya, paham ya? Sebelum sukun, sesudah sukun, maka itu hak domir tidak bisa kita panjangkan. Dan yang kedua, mad silah itu bisa kita panjangkan kalau kita membacanya diwassalkan. Kalau diberhentikan, enggak boleh. Contohnya, nah di sini ada hak domir ya. Kalau hak domir yang memisah, biasanya di Al-Quran itu penulisannya gini tuh, kayak angka 5 Arabiyah. Jadi haknya enggak hak seperti itu. Tetapi kalau hak domir itu kalau misalkan memisah haknya hanya satu aja, biasanya di Al-Quran itu tata cara penulisannya seperti ini. Ya. Ini kan membacanya kita panjangkan. Indahu. Ini kan sebelumnya harokat fathah, bukan sukun. Sesudah hak domir ini juga berharokat kasrah, bukan sukun. Sehingga haknya membacanya harus kita panjangkan. Indahu. Ya kan? Tetapi kalau misalkan nih nafas kita itu pendek, kita berhenti pas ketika ada hak domir, maka kita membacanya gimana? Indah.
enggak begini kan bacanya. Indahu. Enggak, karena membacanya kita wakafkan, kita berhentikan. Indah. Tetapi kalau kita membacanya diwasolkan, kita membacanya diteruskan, baru bacanya kita panjangkan. Indahu. Gitu, paham ya? Nah, mad silah itu terbagi dua. Ada mad silah qasirah. Tadi artinya apa qasirah? Pendek. Loh kok pendek teh? Kan mad artinya panjang, tapi kok ini pendek? Membacanya emang panjang apa pendek? Panjang. Membacanya satu alif. Artinya satu alif itu adalah 2 harokat. Lalu lantas kenapa dong diberi nama qasirah? Pendek kan bacanya panjang 2 harokat. Maksudnya adalah pembeda antara qasirah dengan tawilah. Kalau mad silah qasirah membacanya 2 harokat. Kalau mad silah tawilah membacanya antara 4 sampai 5 harokat. Gitu. Jadi maksudnya qasirah pendek di sini ini adalah pembeda antara qasirah dengan tawilah. Lalu lantas bagaimana nih cara membedakannya qasirah dan juga tawilah? Kalau qasirah itu adalah setelah ha domirnya di depan hurufnya tidak menemukan ada hamzah. Tidak menemukan ada hamzah qata. Ya. Sekali lagi, mad silah qasirah sesudahnya ha dhamir tidak menemukan ada hamzah qata. Tetapi kalau mad silah tawilah sesudahnya ha dhamir menemukan ataupun ada hamzah qata. Contohnya, nih coba perhatikan contohnya ke papan tulis. Ini contoh mad silah qasirah. Ada ha dhamirnya? Ada. Mana? Ini. Ya. Sesudah ha dhamir menghadapi huruf apa ini? Ini menghadapi huruf hamzah bukan? Bukan, tetapi menghadapi huruf apa? Wow. Berarti kalau begitu ini contohnya mad silah qasirah atau mad silah tawilah? Berarti ini contohnya mad silah qasirah. Karena sesudahnya ha dhamir tidak menemui ada hamzah. Berapa harakat memanjangkannya? 2 harakat. Malahu wa makasab. Malahu wa makasab. Udah gitu bacanya. Mudah ya? Kalau mad silah tawilah sesudahnya ha dhamir menghadapi hamzah qata. Mana ha dhamirnya? Ini ha dhamir. Sesudah ha dhamir kita menghadapi apa coba di sini? Ini ada hamzahnya. Ya. Ada hamzah? Ada ini hamzahnya. Tuh menghadapi hamzah. Berarti kalau menemui hamzah kita masukkannya ke qasirah ke tawilah. Maka kita masukkan ke mad silah tawilah. Panjangnya lebih dari 2 harakat, bisa 4 atau kebanyakan ulama mengatakan 5 harakat. Ya. Coba kita perhatikan, coba. Kalau nanti kita menemukan di dalam Al-Qur'an, menemukan mad silah qasirah, itu di atas ha dhamirnya itu ininya terbalik ya. Itu kan udah pernah saya singgung di pembahasan mad badal. Kalau kita menemukan ada harokat yang terbalik, berarti itu menandakan di dalamnya ada huruf mad. Berarti di sini di dalamnya ada huruf mad apa coba? Apa? Waw, alif apa iya? Betul, waw. Ya, karena sebelumnya harokat domah. Begitu juga ini, indahu harokatnya terbalik ya. Berarti ini menunjukkan di dalamnya ada huruf apa? Mad, yaitu mad waw. Tetapi kalau nanti kita di Al-Quran, kalau kita lebih teliti melihat, kalau mad silah qasirah dengan mad silah tawilah, nah kalau ada mad silah tawilah, ini akan ada tanda di atas Al-Qurannya seperti ini. Kayak apa ya? Kayak halis ya. Kayak halis. Ini menunjukkan bahwa membacanya itu lebih panjang. 5 harakat. Indahu illa biiznih. Begitu. Insya Allah paham? Insya Allah ya.
Nah, ada sedikit lagi yang harus diperhatikan di dalam mad syilah. Tadi kan saya katakan bahwa kalau kita menemui ada hak dhamir, sebelumnya ada sukun, kita kan tidak boleh dipanjangkan. Kecuali di dalam Al-Quran ada satu sebelum sukun yang harus kita panjangkan, yaitu ada di dalam surat Al-Furqan pada ayat ke-69, fihi muhana. Harusnya kan ini haknya gak boleh panjang karena kan sebelumnya ada sukun. Nah, kecuali ya, di garis bawahi, kecuali di dalam surat Al-Furqan ini haknya harus kita panjangkan 2 harakat. Dan juga di dalam surat Az-Zumar pada ayat ke-7 ini coba yardahu lakum, ini ada hak dhamir. Sebelumnya sukun bukan? Bukan. Sesudahnya sukun bukan? Bukan. Tetapi berharokat. Harusnya dipanjangkan apa dipendekkan? Harusnya kan dipanjangkan. Ya, harusnya dipanjangkan 2 harokat. Tetapi kenapa lafaz yardahu lakum ini membacanya kita pendekkan? Jadi ini kalau saya terangkan lebih lanjut nih kayaknya nggak bisa, karena itu kita harus mengkaji akan ilmu tafsirnya. Ada asbabun nuzulnya, kenapa ini membacanya dipanjangkan dan ini membacanya dipendekkan. Mohon maaf banget karena itu pembahasannya ada khusus di pembahasan tafsir seperti itu ya. Tetapi aduh gimana teh, nanti aku lupa loh suratnya. Gak usah khawatir, karena sudah aku lihat kok di dalam Al-Quran. Yang ini dalam surat Al-Furqan memang sengaja di dalam Al-Quran itu tandanya harakatnya berdiri, sehingga kita tidak akan kesulitan. Kita sudah paham kan kalau harakatnya berdiri ini membacanya 2 harakat. Dan juga untuk yardahu lakum di dalam Al-Qur'annya tandanya itu dhammahnya seperti ini, tidak dhammah terbalik, sehingga tidak akan menyulitkan bagi kita ya. Kalau misalkan kita lupa nih akan surat Al-Furqan dan Az-Zumar, tapi di dalam Al-Qur'an penulisannya harakatnya insyaallah itu sudah bisa membantu kita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat kali ini pengkajian tentang mad syilah. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.